Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada masjid fans dan masjid defense sekalian. Hari ini saya akan bacakan hukuman meninggalkan sembahyang lagi ya. Oke, pada sebelumnya kita sudah masuk bab ketiga ya guys ya, yaitu hukum meninggalkan sembahyang. Oke, ini sengaja saya bacakan supaya kamu tak boleh tinggalkan sembahyang ya. Oke, kita akan bacakan secara ringkas. Oke. Dalam Islam, seseorang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu dengan sengaja adalah berdosa besar hukumnya untuk tiang agama, membatalkan iman dan Islam. Malah jika seseorang Islam itu tidak mau dan tidak pernah mengerjakan sembahyang akan menyebabkan tertolak atau tidak diterima Allah segala amalan lain serta mendapat ancaman yang besar darinya di dunia dan akhirat. Para ulama bersepakat mengatakan bahwa ibadah puasa, zakat dan haji diterima bergantung kepada diterimanya sembahyang. Jika sembahyangnya ditolak, berarti semuanya ditolak dan akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Apabila seseorang muslim meninggalkan sembahyang fardu, berarti juga telah melanggarkan hak Allah, hak Rasul, hak dirinya dan hak seluruh umat Islam. Justru itu amat besarlah maksiatnya terhadap Allah orang yang meninggalkan sembahyang fardu. 3.1 Meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ijma' ulama mengatakan bahwa seseorang Islam yang meninggalkan sembahyang 5 waktu dengan sengaja adalah haram. Mereka akan mendapat kemurkaan, kutukan dan laknat Allah dan mendapat kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Seseorang yang meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja tanpa uzur syar'i, sedangkan ia masih mengakui dan keyakinan kewajiban melaksanakannya, maka timbul beberapa perbezaan berpendapat di kalangan para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan para fuqaha. 1. Meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja adalah kafir atau terkeluar dari Islam. Ada sebagian sahabat mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sembahyang hukumnya kafir atau kufur, murtad dan boleh dihukum bunuh ke atasnya. Tapi menurut Ibnu Hazmin bahwa Umar Al-Khattab, Abdul Rahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah dan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja sampai luput seluruhnya maka ia kafir atau lagi murtad. Golongan tabi'in juga bersependapat dengan keterangan para sahabat. Di antara mereka ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Hawayah, Abdullah bin Mubarak, Nahli Hakan bin Utaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Ayyub bin Sakitiyani, Abu Daud Al-Tayalisi dan Zuhair bin Harb. Mereka menghukum kafir atau murtad ke atas seseorang Islam yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa ada suatu keuzuran. Menurut Imam An-Nawawi, orang yang meninggalkan sembahyang dengan jalan mengingkari kewajibannya di pandangan telah menjadi kafir, keluar dari milah atau agama Islam dengan ijma' ulama Islam, kecuali seseorang itu baru masuk Islam dan belum mengetahui hukum kewajiban sembahyang itu. Kata sebagian ulama salaf, seseorang yang terus-menerus meninggalkan sembahyang dengan tiada merasa keberatan apa-apa, tidak merasa kesal dan kecewa serta tidak merasa bertaubat, maka seseorang itu dipandang dan dihukum kafir atau binasalah imannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhabuhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yang bermaksud, ingatlah pada hari yang amat susah ataupun kiamat dan mereka disuruh supaya sujud, tetapi mereka tidak sanggup. Rendah pandangan mereka serta ditimpa kehinaan. Dahulu mereka disuruh supaya sujud, sedang mereka dalam keadaan sehat tetapi tidak mau sujud.
Surah Al-Qalam ayat 42 hingga 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbezaan antara hamba yang beriman dan kafir ialah meninggalkan sembahyang. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janji antara kami dengan mereka ataupun orang kafir ialah sembahyang. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang maka ia benar telah kafir. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara lelaki dan syirik dan kufur ialah meninggalkan sembahyang. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja maka tidak ada jaminan baginya dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka telah menjadi kafir yang nyata. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, bahawa dosa besar yang ke-76 ialah meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka termasuklah golongan orang yang binasa, yaitu mendapat kerugian hidup di dunia dan akhirat. Meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja tidak kafir. Ada sebagian ulama khalaf seperti Az-Zuhri, Said bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang lima waktu dengan sengaja tidaklah kafir, hanya fasik dan disuruh bertaubat. Jika yang enggan bertaubat, barulah hukum bunuh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa seseorang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa keuzuran, ia tidak dihukum bunuh, tetapi dihukum ta'zir dan dipenjarakan sampai ia mahu sembahyang. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia bermaksud, jika mereka bertaubat dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat, maka mereka itu menjadi saudaramu dalam agama. Kami terangkan ayat-ayat itu kepada kaum yang ingin mengetahui. Surah At-Taubah ayat 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah atau la ilaha illallah, nescaya ia masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling beruntung menerima syafaatku ialah yang mengucapkan la ilaha illallah ataupun tiada Tuhan melainkan Allah dengan ikhlas dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah ataupun tiada Tuhan melainkan Allah, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka mengerjakan demikian, nescaya mereka pelihara darah mereka dan harta mereka daripadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Abu Hanifah, Imam Muzani dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahawa seseorang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja karena malas, tidaklah dia menjadi kafir atau fasik, tetapi dihukum ta'zir dan dibicarakan sehingga dia mau mengerjakan sembahyang. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bahawa jika seseorang meninggalkan sembahyang fardu atau sembahyang Jumaat dengan sengaja, maka tidak dihukum murtad selagi ia masih beranggapan bahawa sembahyang itu wajib baginya. Oke, kita akan sambung pada esok hari karena tidak sempat tuju ke masa sebab masa sudah habis. Oke, itu saja daripada saya. Ini adalah pengajaran kamu jangan meninggalkan sembahyang atau tak kamu jadi apa yang saya suruh. Oke, itu saja daripada saya. Jangan lupa like, follow Masjid TV Short dan Instagram Masjid TV atau aliasnya Masjid TV Official. Oke, itu saja daripada saya. Waliwat taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.